Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak mencatat rasio kepatuhan formal wajib pajak penyampaian SPT tahunan pada 2020 telah mencapai sebanyak 76,86%, di mana angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Meski di tengah situasi pandemi COVID-19, Direktorat Jenderal Pajak mengklaim angka rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan pada 2020 justru menunjukkan perbaikan, di mana jelang akhir tahun rasio kepatuhan formal telah mencapai 76,86% atau lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 72,9%. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengungkapkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak pada tahun ini tidak terlepas dari usaha otoritas dalam mendorong wajib pajak penyampaian SPT tahunan. Sementara itu, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, Ihsan Priyawibawa, menilai peningkatan kepatuhan formal wajib pajak tahun ini juga disebabkan faktor peningkatan pemanfaatan layanan digital atau layanan elektronik guna pemenuhan kewajiban pajak. Seperti diketahui, pada tahun lalu hanya terdapat sebanyak 13,37 juta dari total 18,33 juta wajib pajak yang telah menyampaikan SPT tahunan kepada DJP. Secara rinci, realisasi kepatuhan wajib pajak badan mencapai 65,28%, serta orang pribadi karyawan dan non-karyawan masing-masing 73,2% dan 75,31%. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas bagaimana realisasi penerimaan pajak karena sudah sampai di akhir tahun, kemudian juga apakah targetnya tercapai ini dari posisi target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Ruben Huta Barat yang merupakan Deputi Direktur Cita. Kita akan langsung sapa saja. Pak Ruben, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak David, apa kabar? Baik-baik semua. Baik, terima kasih Pak Ruben sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Ruben, ini tinggal menghitung hari Pak, di 2020 akan segera berakhir. Dan Kementerian Keuangan ini sudah juga merilis bagaimana realisasi penerimaan pajak hingga 23 September ini mencapai secara persentase 85,65% dan secara year on year kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 lalu ini mengalami peningkatan. Bagaimana Anda melihat pencapaian ini di tengah pandemi COVID-19, Pak Ruben? Ya, yang harus diingat, ya tadi kita berada dalam background kondisi pandemi. Target yang ditetapkan sendiri di dalam Perpres 72 adalah merupakan target yang diturunkan dari semula 1.823 triliun menjadi 1.371 triliun. Namun biar bagaimanapun pencapaian 85% sampai dengan November sebenarnya kami melihat dalam background pandemi bukan merupakan sesuatu yang sudah merupakan sesuatu capaian yang cukup baik dengan asumsi bahwa hingga Desember kami perkirakan memang target tidak akan tercapai sebesar 1.371 triliun itu. Namun besar harapan tetap pada kisaran 95%. Dari 90-95% dari 1.371 triliun yang dicapai. Masih ada 1 bulan, beberapa hari ini tinggal berarti. Masih ada sekitar 4 hari lagi pemerintah masih bisa melakukan upaya. Namun sebetulnya upaya yang dilakukan sifatnya hanya natural saja, menunggu penerimaan, menunggu setoran dari wajib pajak. Namun kami tetap memperkirakan target tidak akan tercapai, walaupun di beberapa KPP kami mengetahui bahwa ada beberapa, tidak hanya 1-2, cukup banyak KPP yang dapat mencapai target, sudah melampaui target 100%, bahkan belum memasuki akhir
31 Desember 2020. Baik. Demikian Pak David. Ya, Pak Ruben, ini adalah target yang sudah diturunkan sebelumnya begitu. Dengan pencapaian ini masih dinilai tidak terlalu signifikan. Pak Ruben, bagaimana Anda melihat di sepanjang 2020 apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Apakah pandemi COVID-19 merupakan salah satu faktor ini yang mempengaruhi dari realisasi penerimaan pajak di 2020 ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan kalau kita untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya kita harus melihat data mana jenis-jenis pajak yang mengalami penurunan atau persentase terhadap targetnya masih jauh ya. Kalau kita lihat sebenarnya terutama adalah PPh badan dan PPh pasal 22 impor dan PPNBM impor. Yang kita ketahui sendiri faktanya sampai dengan November memang kan badan usaha sendiri masih mengalami kendala dan berusaha dan maupun terjadi penurunan dari nilai impor yang dilakukan sepanjang tahun 2020 ini. Hal ini tentu tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan beraktivitas yang terjadi selama pandemi. Pengusaha mengalami kesulitan impor karena lawan transaksinya di negara lain juga mengalami kendala dalam melakukan aktivitas. Perusahaan juga secara umum tidak mengalami juga kesulitan beraktivitas sehingga setoran PPh badannya mengalami penurunan yang cukup besar, masih jauh dari target hanya sekitar 60%. Demikian juga PPNBM impor yang hanya sekitar pada kisaran 60%. Jadi tidak tercapainya target ini terutama kontribusinya adalah PPh badan, kemudian pajak-pajak yang terkait dari impor dan PPN. Dapat dilihat bahwa semuanya kontribusi dari sulitnya beraktivitas selama masa pandemi ini. Baik, Pak Ruben, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Bagaimana dengan insentif yang diberikan di masa pandemi ini juga cukup banyak yang diberikan oleh pemerintah. Apakah kondisi ini juga ikut mempengaruhi dari realisasi penerimaan pajak, Pak Ruben? Kita lanjutkan nanti, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Marga TV akan segera kembali sesaat lagi.